di Said Julfikar, saudaraku. Jadi jelas ya saudaraku, onom-onom Habib Ba'lawi ini sudah banyak sekali cerita-ceritanya yang membohongi masyarakat, khususnya warga Nahdliyin karena pendukung Habib Ba'lawi itu banyak dari masyarakat Nahdliyin ya. Oleh karena itu kita ingatkan kembali bahwa onom-onom Habib Ba'lawi ini bukan keturunan Rasulullah, terbukti secara ilmiah. Berdasarkan kajian sejarah, kajian, kitab nasab, kitab filolog, kajian perilaku juga, kajian, tes DNA. Iya, jadi, diawali dari Habib Ali Sakron yang membuat buku Al-Burqa yang isinya ada Ubaidillah. Ubaidillah ternyata tokoh fiksi, bukan tokoh historis, dan itu diteruskan cerita fiksi itu oleh para keturunannya Habib-habib itu. Kehidupannya yang susah, ya singkat cerita begitu, kehidupannya yang susah di Hadramaut Yaman, menyebabkan mereka harus mencari penghidupan, keluar dari Yaman. Karena di Yaman sumber daya alamnya minus, hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya 20% saja, sehingga yang 80% harus mencari penghidupan ke luar negeri. Menjadi TKI lah istilahnya, bukan TKI ya, TKI kan tenaga kerja Indonesia. Ya menjadi tenaga kerja asing gitulah ke luar negeri. Mereka pergi ke luar negeri, kemudian, di salah satunya adalah di Nusantara, di Indonesia yang sekarang kita kenal NKRI ini gitu loh. Nah ternyata apa, dia ikut Belanda di Nusantara, bekerja kepada Belanda menjadi antek-antek Belanda. Dia membuat fatwa, korbannya banyak di Nusantara, harus dibunuh, dipenjara, gara-gara fatwa Utsman bin Yahya, Habib-habib ini. Sehingga bohong kalau Habib mengatakan dulu ikut berjuang melawan Belanda, nggak ada ceritanya. Lawang pemimpin mereka, ya Utsman bin Yahya itu ternyata ada hubungannya dengan keturunannya yang sekarang banyak bin Yahya itu, yang juga ngedabrus malah memalsukan makam itu, memalsukan sejarah. Ya kita nggak heran, kacang nggak ninggal lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena apa? Lah Utsman bin Yahya kayak begitu, rela mengorbankan kiai-kiai Nusantara demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Nusantara supaya dapat penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, ya memang Indonesia ini orangnya baik-baik kok. Sampai-sampai kemudian ketika kita merdeka, Mbah Wahab Hasbullah ya, memohon kepada Bung Karno supaya para habib ini yang dianggap, dipercaya sebagai keturunan Rasulullah itu tidak dideportasi, tetap diakui di Nusantara, ya. Nah, yang menarik ini, mereka kan onom-onom Habib itu sampai sekarang menjaga jarak, karena mereka sudah membuat sebuah klan, komunitas di bawah Robito Alawiyah, bahkan mengharamkan kalau sampai ada orang pribumi, pria pribumi menikahi keturunan Habib. Habib perempuan nggak boleh dinikahi oleh golongan pribumi, diharam-haramkan. Dengan dia memegang, fatwa sebagai orang yang dianggap suci, sebagai keturunan Rasulullah ngomong, "Siapa yang mau menikahi Habibah maka dianggap berzina, dosa besar. Si pria itu dari pribumi harus bisa mengembalikan keperawanannya baru diampuni." Coba, apa enggak bangsat itu doktrin kayak gitu itu ya. Nah, itulah kenapa mereka tidak bisa dianggap pribumi karena mereka sampai sekarang tidak mau berbaur, darahnya nggak mau bercampur dengan, darah orang Nusantara. Mengharamkan, mereka hanya mau menikah dengan kalangannya sendiri. Kecuali kalau ada, wanita-wanita pribumi baru mereka mau, itu kan namanya pengen menang sendiri. Wanita dari golongan mereka nggak boleh dinikahi pria pribumi, nah wanita pribumi kalau perlu diberikan gratis apemnya kepada Habib-habib itu. Itu kan namanya mau menang sendiri. Ajaran dari mana kayak gitu? Maka sampai sekarang sulit kita mengakui dia sebagai orang pribumi. Beda dengan, eee, para imigran-imigran yang dahulu lebih datang lebih awal. Seperti misalnya dari keturunan, atau dari Wali Songo. Wali Songo itu tidak membawa kasta seperti Habib-habib. Wali Songo berbaur, bebas menikah, persilangan bebas, sehingga keturunan Wali Songo kemudian menjadi pribumi gitu. Nah, bagi orang yang tidak paham, ya para konten kreator yang kurang ilmu itu, yang hanya bisa ngebacot, tidak berdasarkan kepada literasi, tidak mau membaca, tidak mau mengikuti perkembangan sains,
Dia bilang, "Lah, banyak para pendatang di Nusantara, tidak hanya Habib, para migran, termasuk wali-wali, para wali songo itu juga para pendatang. Bahkan penduduk asli Nusantara banyak yang dari pendatang, dari Yunan," katanya. Iya, tetapi kan mereka berbaur, mereka benar-benar membumi dengan Nusantara, maka disebut pribumi, maka disebut bumi putra, karena mereka membumi, ya, tidak jijik dengan para pribumi Nusantara. Ya, dia benar-benar membumi. Coba Habib-Habib itu, dia rasis banget, kita tolak diskriminasi dan rasis mereka, yang tadi sudah kita jelasin pernikahan sekufu itu. Nah, maka sekarang ini tesis Kiai Majuddin Usman benar-benar sebuah pembaharuan. Pembaharuan, mengajarkan kesetaraan, ya, menunjukkan kita itu jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh mereka. Kita itu harus sama-sama mulia, bukan mereka lebih mulia dari kita. Sederhana sekali memahami kan, apa yang kita perjuangkan kan? Nah, oleh karena itu kita menyeru dan sering kali lihat konten-konten kita sebelumnya, sudah sering kita ulangi, bubarkan Robito Alawiyah. Robito Alawiyah hanyalah mendegradasi struktur sosial di Nusantara yang egaliter. Robito Alawiyah itu feodal banget. Karena apa? Menganggap dirinya paling mulia, tidak mau tercemari oleh, darah dari pribumi. Maka dari itu kalau kalian tetap mengagung-agungkan mereka, karena mereka menjaga darahnya, ya kasihan kita sama kalian para bludak spiritual. Mereka itu keturunan Yahudi, darah Yahudi mengalir di tubuh mereka. Kalau nggak percaya cek tuh. Sama persis haplogrup mereka dengan orang-orang Yahudi yang sekarang menjajah Palestina. Tabiatnya sama persis, perilakunya sama persis, pola kerjanya sama persis. Coba, mana para muhibin ini, para muhibin, coba sadarlah, pelajari itu, pola-pola yang sudah dilakukan oleh oknum Habib. Yahudi memalsukan makam, membuat makam-makam palsu di Palestina. Nah, oknum-oknum Habib bin Yahya di sini membuat makam-makam palsu, ya. Saudaraku, mungkin hal ini agak sulit diterima bagi para bludak spiritual karena sudah terlalu diracuni otaknya. Malah banyak komentar-komentar yang saya baca mengatakan saya katanya kafir, tidak percaya kepada Habib kafir. Lalu ada yang meyakini Habib itu orang suci, harus dipercayai. Orang suci dari mana? Suka ada apem tetangga ke orang suci, ndasmu itu. Ya, apem dari jamaahnya sendiri direnggut tanpa belas kasihan kok. Nah, orang suci ndasmu itu. Ya, eee, coba, Habib katanya orang suci gimana? Kok nggak ada yang menghabisi jamaahnya sendiri tuh, ada di YouTube saya tuh, lihat tuh, saya wawancara langsung dengan keluarganya itu, dengan kakak kandung si korban, satu keluarga, anak istrinya dihabisin coba, apa enggak luar biasa. Makanya saudaraku, beragama itu selain doktrin juga harus menggunakan akal sehat. Kita tahu betul batasan-batasan mana yang tidak masuk akal, yang ada dalil, ada dasarnya, ada yang hanya halusinasi dari oknum-oknum Habib Balawi. Makanya kita harus kritis menyampaikan kebenaran ini. Tentu tidak gampang, ya. Kenapa? Karena kita tiap hari digempur. Channel kita itu tiap hari dilaporin oleh oknum-oknum Habib itu. Ya, jadi kita santai-santai aja lah, nggak apa-apa, yang penting kita menyampaikan kebenaran, ya kan? Jadi saudaraku, perjuangan butuh pengorbanan, paling tidak kita harus rela ikhlas di-roasting, dihina, dicaci maki oleh para muhibin Bani Alawi, para bludak-bludak spiritualnya itu, ya. Malah kita itu katanya dilaknat, dalam komentarnya itu, "Kamu tunggu mati, kamu nanti masuk neraka," gitu katanya. Ya kita ketawain aja, memang Anda Tuhan apa hamba Anda benar-benar sudah kedoktrin, hei para muhibin bludak spiritual Bani Alawi. Tidak mudah saudaraku ya, tapi saya terima kasih banyak atas dukungan kalian semuanya yang telah setia menemani kita, karena kita sebagai orang awam bukan siapa-siapa, hanya ingin membantu untuk menemani Anda berpikir, berdiskusi gitu ya. Makanya silakan ditulis di kolom komentar pendapat, opini Anda, ya bebas los, kalau ada yang menghapus bukan saya, sistem yang menghapus ya. Saya nggak ngerti caranya, bagaimana memprogram supaya
tidak ada komentar yang terhapus gitu, saya tidak tahu. Ya mohon maaf itu kelemahan saya ngakuin saya nggak pinter teknologi, gaptek saya itu. Saya menghidupin HP, live streaming, ya udah ngomong aja. Ya saudaraku mohon dimaklumi adanya, kalau ada pesan-pesan yang tertarik itu saya terus terang tidak tahu caranya itu untuk menghentikan itu. Oleh karena itu saya juga bingung gitu. Makanya mohon maaf ya kalau ada kemudian pesan tiba-tiba terhapus otomatis, tertarik itu saya tidak tahu terus terang cara menyelesaikannya. Oka Lirik terima kasih. Alasan Sayyidah nggak boleh dinikahi pribumi agar dia mau nambah oh betul ya, mau nambah orang-orang yang di Yaman datang ke pribumi, menarik mereka supaya jumlahnya semakin banyak. Kalau udah bertambah banyak dari golongan mereka kan lebih memudahkan rebut NRI ya. Masuk akal Bang Oka Lyrics, argumentasi Anda masuk akal, ya kan? Apalagi mereka sudah membangun makam-makam, yang harus dimuliakan tidak hanya Habib yang hidup, yang mati pun harus dimuliakan, diberikan rumah mewah. Habib mati pun harus diberikan rumah mewah. Malah lebih banyak tamunya yang membawa amplop, membawa bisaroh. Orang pribumi kan suka infak, sedekah di Habib-habib, di makam-makam Habib itu. Kadang dia tidak berdoa di situ, hanya turun dari mobilnya, hanya memasukkan amplop lalu pergi. Begitu, oleh karena itu saya nggak heran kadang-kadang, amplop yang berisi duit dari sebuah makam itu sampai susah ngitungnya saking banyaknya. Ya, Fatoni 2019, termasuk rumah-rumah tinggalan Belanda dimilikinya di semua tempat. Ya, itulah karena mereka memang pewaris ya, pewaris penjajah ya, Bang Fatoni ya. Mbah Joyo, ulah Lutfi bin Yahya yang membelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Pesanan kue 6970. Terima kasih channelnya Kiai, saya bukan Kiai. Klan official ya. Orang awam saja kok hanya ingin berusaha menemani saudara-saudara kita ya, mengajak diskusi teman-teman ini ya, supaya kita itu tidak terbodoh-bodohin ya. Terima kasih ya saudaraku, pesanan kue 970. Kita terus ya, kita bantu saudara-saudara kita dengan kita membaca banyak literasi supaya kita memberikan edukasi ya. Edukasi itu tidak harus dari kiai saudaraku, kalau kiai ambigu, diem malah takut kemuliaannya dari Habib hilang, malah dia akan membela Habib. Tetapi orang awam awam seperti kita kan lebih bebas, merdeka, nggak takut nggak takut kehilangan reputasi. Sehingga kita hanya tinggal membaca, perbanyak literasi ya, mendengar, menyimak dinamika perkembangan perhabiban, dinamika perkembangan masyarakat, maka kita akan bisa bicara di depan masyarakat. Ini loh yang benar gitu. Dengan melandaskan logika akal sehat. Saya kira seperti itu ya saudaraku ya. Kemudian ini Afisa Rizkin Lanikah. Rumel akan kualat sama alam karena mengkhianati bangsa. Ulama-ulama pribumi banyak korban dibunuh sama Belanda maksudnya ya, Habib nggak akan, Habib nggak ada yang korban. Ya nggak ada, sampai sekarang kan begitu juga ya. Budi Irawan terima kasih hadirnya. Ya, eh, kasus KM50 kalian tahu kan, majikannya enak ongkang-ongkang di rumah, yang meninggal santrinya, karena santri sudah didoktrin. Bela Habib jiwa raga itu jihad fisabilillah. Endasmu. Kasihan saya malah ya, kasihan ya. Begitu saudaraku ya. Ondai Channel, terima kasih. Pagi Jula Mas, pagi-pagi, selamat pagi Ondai Channel. Semoga semuanya juga sehat walafiat. Agus 3036 New, Romel Abbas cucunya Belanda sehingga selalu dukung Belanda gitu saja kok repot. Terima kasih Mas Agus ya. Nurul Hidayat ya. Ya sudah lumrah dan menjadi kebiasaan mereka berbohong, berbual dengan cerita yang wah gitu loh, biar muhibinnya tunduk dan rela jadi bludak. Itu seperti tidak berdosa ya, sekarang terbuka lebar karena dosa-dosa mereka. Iya, tapi saya juga sama herannya dengan panjenengan semua ya saudaraku. Orang sekelas Qurtubi Jailani ya, seorang pemimpin front
Persaudaraan Islam dulu salah satu pemimpin FPI, itu taklid buta mengkultuskan, oknum Habib loh. Kan juga sudah saya beritakan viral tuh informasinya, banyak channel menyampaikan itu ya. Qurtubi Jailani itu nyimpen rambutnya Habib Rizik Syihab loh untuk jimat ya. Nggak tahu ya, mungkin dia merasa kalau sudah menyimpen rambutnya Habib Rizik bisa masuk surga gitu, bisa kebal gitu, bisa sakti atau penuh barokah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu, bukan hoak, itu ada itu beritanya itu ya. Eee, Siti Halimah, semoga rakyat Indonesia bisa sadar ya, biar nggak dibohongin oleh Habib terus ya, biar nggak dibohongin terus. Entar Indonesia merdeka diklaim dimerdekakan Habib, AS United. Iya sudah kan? Nah, sudah itu. Diklaim, termasuk bendera juga begitu, jasanya Habib ya. Masya Allah gitu loh. Dari Abah Ade tadi sudah ya. Begitu ya saudaraku, Masya Allah. Nah, terima kasih semuanya, atas kehadirannya di channel kita ya. WW pribadi, Habib gak bisa mengelak, ajur wis. Ya memang sudah waktunya ya. Ibaratnya kan gini tadi kita sampaikan, ibaratnya itu bau busuk bangkai itu, mungkin pada awal-awal seseorang bisa nutupin rapat, ya kan, tetapi pada akhirnya juga akan keluar bau busuknya dan akan tercium. Nah, para Habib Ba'alawi ini kan apalagi didukung Belanda ya, berabad-abad kan berhasil menutupi kebohongan mereka. Apalagi dia membuat sebuah organisasi namanya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu dicipta kondisi, di-rebranding sebagai organisasi yang menjaga seolah-olah menjaga darah Rasulullah di dalam tubuhnya, ya kan? Maka banyak orang yang kurang literasi, bahkan orang yang dianggap kiai pun bisa dibodohin. Apalagi kiai itu orang-orang baik, karena orang-orang baik kan selalu husnuzon. Nah, dalam konteks husnuzon inilah dimanfaatkan betul oleh Orunum Habib untuk mencipta kondisi merebranding dirinya benar-benar sebagai keturunan Rasulullah, sehingga banyak orang di masa lalu dibodohin. Tapi seiring waktu tinggal tunggu waktu, kebohongan itu bisa dibongkar atau terbongkar dengan sendirinya dalam waktu pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, Habib ini kebetulan jangkanya agak panjang, berabad-abad baru terbongkar di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri kan sudah dibongkar sejak zamannya, pemimpin Mekah ya, pada zaman Syarif itu yang sekitar tahun 1800-an. Di mana pada saat itu di Mekah, Habib-habib itu Ba'alawi tidak boleh memakai gelar Sayyid dan Syarif. Kalau sampai ada yang memakai gelar Syarif dan Sayyid, dia akan dipenjara. Cuman masalahnya kan pada waktu itu teknologi tidak semaju sekarang. Teknologi informasi itu tidak semaju sekarang. Sehingga informasi yang sebenarnya sudah ada di sekitar abad 18-19 itu tidak sampai ke Indonesia. Sehingga di Indonesia itu aman-aman Habib mengaku keturunan Rasulullah. Apalagi ditutup dengan kekuatan pemerintah kolonial, didukung pemerintah kolonial, sampai diizinkan mendirikan Robito Alawiyah. Itu oleh Belanda. Itulah yang menjadikan, kokohnya nasab palsu Bani Alawi di Nusantara, karena ada intervensi pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Itu logika ilmiahnya, ya. Nah, apa yang terjadi? Berabad-abad mereka aman dalam kepalsuan nasab, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Alhamdulillah sekarang ada tokoh yang berani, yaitu Kiai Haji Madudin Usman. Kita tahu Kiai Haji Madudin Usman itu dulu seperti Qurtubi Jailani juga, seorang yang percaya kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi Kiai Haji Madudin Usman memegang teguh, apa ya namanya, pikiran ilmiah, moral ilmiah, perilaku ilmiah. Sehingga beliau tidak taklid buta ketika mendapatkan informasi pertama bahwa, Habib keturunan Rasulullah, beliau awalnya percaya. Tapi beliau kritisnya keluar ketika melihat adanya perilaku Onun Habib yang mengaku di dalam tubuh aneh ada darah suci Rasulullah seperti Bahar bin Abu Bakar bin Smith. Seperti si Bahar bin Smith ini, Bahan Bakar bin Smith ini maksud saya, sorry ya. "Hei Bib, nggak usah marah, Smith. Ya saya salah aja ngomong, tapi kamu memang Abu Bakar." Abu Bakar, Bahan Bakar, suka memprovokasi. Ya, akhirnya Kiai Madudin melihat perilaku Bahar Smith dan konco-konconya itu yang jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah, tergugah moral ilmiahnya, pikiran ilmiahnya, logika ilmiahnya, kemudian beliau ingin membuktikan keyakinannya sendiri. Apa benar sih
oknum-oknum Habib ini yang dipercaya sebagai keturunan Rasulullah benar-benar keturunan Rasulullah. Dilakukanlah riset ilmiah. Maka yang terjadi adalah berdasarkan fakta yang beliau temukan ternyata mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Antara Rumel Abbas dengan Kiai Imaduddin Utsman itu perbedaannya banyak sekali, jauh banget gitu loh. Makanya saya terus terang, sebaiknya Rumel Abbas ini nggak usah ditanggapi, sampah kok ditanggapi bikin bau busuk saja itu. Mohon maaf Rumel, faktanya sudah saya ungkap kamu itu pembohong. Apa? Terkait sejarah Indonesia. Udah viral omonganmu itu ya. Ya jadi saudaraku, kalau Kiai Imaduddin Utsman itu memegang teguh moral ilmiah, fakta ilmiah, ya, prosedur ilmiah, Rumel tidak. Rumel malah menggadaikan keilmiahan karena dia bekerja atas dasar sponsor. Sementara Kiai Imaduddin bekerja atas dasar nurani, lillahi ta'ala, untuk kecerdasan, ya, untuk membela, membentengi, memagari pola pikir generasi kita. Nah, itu kan. Nah, jadi begini, kalau Kiai Imaduddin itu berdasarkan fakta ilmiah dan moral ilmiah, maka apapun hasil penelitiannya, A, B, C, D, sampai Z, itu akan dipublikasikan sesuai hasilnya. Seandainya hasil penelitian waktu itu menghasilkan bahwa benar Habib itu benar-benar keturunan Rasulullah, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman pasti menyampaikan itu. Dipublikasikan sesuai hasil riset, gitu loh. Tetapi ternyata, nah, hasil penelitian beliau menyebutkan bahwa Habib-Habib ini ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Maka kejujuran ilmiah harus dipegang teguh, moral ilmiah harus dipegang teguh. Maka disampaikanlah kepada publik, hasil risetnya dipublikasikan secara jujur sesuai fakta-fakta yang beliau temukan dalam penelitiannya. Itu yang dimaksud kejujuran ilmiah dan moral ilmiah harus dipegang teguh. Prosedur ilmiah udah beliau laksanakan benar. Mulai heuristik, pengumpulan data, ya, kemudian verifikasi, ya, kritik, kemudian interpretasi dan historiografi udah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu sahih betul hasil tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman. Beda dengan Rumel Abbas. Rumel Abbas bekerja atas sponsor, atas duit cuan. Ya, sehingga dia sebenarnya sebagai orang yang harusnya membela kebenaran, dia apa? Membela orang yang membayar. Dia bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Maka dia framing tulisan-tulisan dia yang hanya diarahkan untuk membela Habib-Habib Ba'alawi. Maka sudah dikritisi, maka mereka bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data, lalu membuat cipta kondisi sejarah, cipta kondisi cerita, yang baru seolah-olah benar bahwa si Habib-Habib keturunan Rasulullah itu upaya yang dilakukan oleh Rumel, itu bedanya. Itulah bedanya para konten-konten kreator yang kita lihat itu didasarkan kepada fakta ilmiah dan hanya didasarkan kepada pencari view, cuan. Konten kreator yang hanya mengandalkan bacot dia akan membolak-balikkan fakta, ya, memainkan psikologi massa supaya tetap suka kepada dia karena memang yang dia cari adalah view, penonton. Sehingga nggak peduli, ya, yang penting dia dapat konten, yang penting dia bisa ngonten. Sehingga kiai-kiai khos yang luar biasa kontribusi dan karyanya dalam memajukan generasi muda di-roasting sama dia. Ya, termasuk Gus Fuad di-roasting, Gus Abbas di-roasting, Kiai Haji Nur Ihya Salafi di-roasting, Kiai Haji Imaduddin di-roasting. Apa enggak kurang ajar itu? Tetapi saya percaya sekarang ini para netizen, para warganet cerdas, sehingga bisa membedakan sendiri tanpa harus dibimbing, udah tahu, udah bisa memfilter, sudah bisa memverifikasi mana konten-konten kreator yang hanya asal bacot, asal merosting, merasa sok pinter, ya, sebenarnya dia dangkal ilmu, tapi dia hanya bisa ngomong aja. Kalau ilmu merosting dia pinter, ilmu mencaci maki pinter. Jadi memang gayanya dia pinternya, ilmunya pinter mencaci maki. Seperti junjungan mereka, majikan mereka. Dia pinter berbohong, seperti junjungan mereka, majikan mereka.
Nah, banyak konten-konten kreator yang seperti itu, ya. Ngakunya hebat-hebat dan sebagainya. Nah, itulah saudaraku, semuanya saya kembalikan kepada saudara-saudara, saya hanya menyajikan, kalian semuanya yang menyimpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi, misi kita selalu bilang bahwa ini untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada nilai hikmah dari apa yang kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada nilai rekreasi, bisa menghibur kalian semuanya. Oleh karena itu ada kalanya saya ngajak tertawa. Jadi ketika saya mentertawakan sesuatu tema bukan dimaksudkan untuk melecehkan atau merendahkan siapapun. Semata-mata hanya untuk menghibur. Begitu saja ya saudaraku, udah lewat dari 1 jam. Mohon maaf tidak bisa semuanya saya baca. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami pesan yang ingin kita sampaikan, yang intinya kita cintai semua warga negara Indonesia, kita hargai kalau yang disampaikan ilmu dan kebenaran. Tetapi siapapun dia, kalau yang disampaikan adalah hal yang destruktif, yang merugikan, yang hanya mendegradasi mental intelektual generasi kita, yang tidak mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mohon maaf, terpaksa harus kita kritik, terpaksa kita harus luruskan. Dan dalam saya meluruskan pun, saya selalu mencari sumber. Dan sumber itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu saudaraku ya. Ya sekali lagi mohon maaf segala kekilafan, saya sebagai manusia biasa, saya akan disclaimer ini adalah live streaming. Banyak konten-konten saya yang kalimatnya terputus, mohon dimaklumi karena kadang-kadang dalam kita live ada gangguan jaringan internet. Begitu ya. Saya berharap kalian semuanya jangan lupa berbahagia, kebahagiaan bisa kita dapat ketika kita ikhlas, rela menjalani kehidupan benar-benar atas ketentuan lillahi ta'ala, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah ya, pokoknya kita berlatih saja, berlatih terus membaca, berliterasi, mengasah dan sebagainya. Maksudnya mengasah intelektual kita. Ya, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!